Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Islamiyah, mahasiswi Prodi KPI YIN Madura semester 3 akan menampilkan orasi ilmiah terkait kampanye positif dengan judul Peran Media dan Masyarakat Lawan Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berhasil menjadi teman hidup kita selama kurang lebih hampir 9 bulan sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia, yaitu pada awal bulan Maret 2020. Teman hidup ini yang sudah berhasil merubah kebiasaan kita dengan kebiasaan baru, membuat segala aktivitas kita terbelenggu dengan beberapa keterbatasan di tengah pandemi COVID-19, termasuk segala aspek kehidupan juga merasakan dampak akibat adanya wabah COVID-19 ini. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan secara langsung oleh Joko Widodo ketika diketahui ada 2 WNI yang dinyatakan terpapar virus corona. Dia merupakan warga asal Depok, Jawa Barat. 2 WNI tersebut diketahui tertular dari salah satu warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada bulan Februari lalu. Dan ternyata tak lama dari kejadian itu, hanya membutuhkan waktu sekitar 38 hari, ternyata wabah COVID-19 sudah berhasil membuat seluruh provinsi di Indonesia terinfeksi wabah virus corona. Berlanjut setelah 147 hari atau sekitar 5 bulan lamanya, ternyata di Indonesia juga sudah mencatat kasus aktif positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 100.000 lebih pasien yang dinyatakan terpapar virus corona. Dan ternyata tak hanya terhenti di situ saja kawan, karena untuk kasus COVID-19 di Indonesia ini terus mengalami penambahan 100.000 orang, 200.000 orang, 300.000 orang, 400.000 orang, bahkan sampai data terbaru saat ini kasus aktif positif di Indonesia mencapai 629.000 orang yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Dengan adanya penambahan-penambahan seperti itu, tentunya di tengah pandemi seperti saat ini, banyak informasi-informasi yang berseliweran di tengah masyarakat terkait informasi hoax atau berita bohong, yang tentunya hal ini bisa membuat kepanikan masyarakat ini bertambah. Disinilah peran media, bagaimana caranya untuk bisa menangkal berita-berita hoax tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang terlalu berlebihan dan itu bisa berpengaruh pada imun tubuh dari setiap orang. Sementara saat ini perang media sangat rentan terjadi. Untuk itu media juga harus bisa lebih efektif untuk menangkal berita-berita hoax dengan cara berpegang teguh pada kode etik dan cek and recheck terlebih dahulu terkait beberapa informasi yang ada. Media massa merupakan bagian dari komunikasi massa yang mempunyai beberapa tugas dan fungsi untuk menyampaikan berita kepada khalayak umum terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Peran media massa pun bisa dilakukan dengan cara membuat lalu menyebarkan berita-berita terkait informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipastikan kebenarannya. Informasi COVID-19 saat ini menjadi perhatian seluruh masyarakat di dunia. Untuk itu, setiap masyarakat diharapkan bisa menimbang dan bisa memfilter terkait informasi yang dia terima dan untuk informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Jangan sampai ada informasi hoax atau informasi yang tidak benar terus disampaikan secara berantai. Tentunya masyarakat sangat bisa mengikuti beberapa anjuran dari pemerintah, anjuran dari Satgas COVID-19 untuk mematuhi beberapa penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat ini seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menerapkan physical distancing serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Peran media dan jurnalis selama masa pandemi COVID-19 ini tentunya juga sangat banyak. Bahkan seorang jurnalis pun bisa dikatakan sebagai pihak yang berada di garda terdepan di era pandemi COVID-19. Karena seorang jurnalis menjadi seorang pahlawan di tengah pandemi COVID-19 ini untuk terus memberitakan informasi-informasi yang teraktual dan sesuai dengan fakta. Dan ternyata di tengah usaha yang dilakukan oleh para jurnalis di tengah pandemi COVID-19 ini sangat banyak, selain untuk memerangi kabar-kabar hoax yang tidak benar, misalkan terkait asal muasal virus, cara penanganan, termasuk dengan vaksin yang saat ini juga sangat hangat diperbincangkan. Seorang jurnalis harus bisa menjaga diri, menjaga kesehatan dirinya sendiri, melindungi orang lain, melindungi masyarakat dari adanya beberapa potensi penularan virus corona.
termasuk juga beberapa upaya untuk mendukung pemerintah untuk menekan laju peningkatan kasus positif COVID-19. Kolaborasi dan sinergi pentahelix sebenarnya juga sangat dibutuhkan dalam percepatan penanganan COVID-19, yaitu peran media massa untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Karena peran media massa tersebut diharapkan bisa berujung pada perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya pada kesadaran konteks kesehatan, tapi pada pengubahan perilaku dari masyarakat tersebut terkait dengan beberapa penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga nantinya fokus dari media massa ini bisa membangun persepsi masyarakat baik dari sisi kultur, sosial, dan kebudayaan di tengah pandemi. Gugus tugas dan beberapa media mainstream terus melakukan upaya pull media dalam rangka upaya untuk membombardir informasi sesuai dengan fakta. Bahkan sebenarnya gugus tugas bisa mengajak Dewan Pers untuk mengawasi terkait dengan beberapa pemberitaan di media-media massa. Tidak hanya beberapa sektor kehidupan lain selain media yang terkena dampak COVID-19, karena media pun yang mempunyai tugas untuk mengedukasi masyarakat ini juga sangat terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. Misalkan, dengan adanya pembatasan-pembatasan yang nantinya akan berpengaruh pada sektor penghasilan bisnis. Walaupun fitur online ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk tetap menjaga kesehatan dari para awak media. Tidak sedikit kalangan yang merasakan dampak dan merasakan gelisah dari adanya pandemi COVID-19 ini termasuk di Indonesia. Jadi walaupun pihak pemerintah sudah melakukan beberapa upaya terkait dengan penanganan wabah COVID-19 ini di Indonesia, peran dari kaum muda atau milenial ini juga sangat penting untuk menangani pandemi COVID-19. Karena kaum muda menjadi salah satu kelompok masyarakat yang sangat potensial untuk mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut terkait dengan penanganan wabah virus corona di Indonesia. Peran kaum muda di tengah pandemi COVID-19 ini di tengah kesulitan yang ada memang tidak dapat dikesampingkan. Karena kaum muda memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan enabling environment dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi darurat kesehatan. Ada beberapa misi yang bisa dilakukan oleh kaum muda di Indonesia sebagai konsep pemuda, mulai dari pemetaan kasus dan kondisi implementasi kebijakan daerah, analisa rekomendasi kebijakan, serta kampanye kreatif. Karena pemuda diketahui memiliki kemampuan dalam hal kecepatan, kecerdasan, ketangkasan, dan jejaring untuk menginisiasi beberapa penerapan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengambil keputusan di masing-masing daerah. Jangan sampai terjadi kesenjangan informasi antara pemuda satu daerah dengan pemuda di daerah lainnya. Optimalkan bersama agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Sesungguhnya kaum muda memiliki kontribusi besar dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kontribusi besar itu bisa dilakukan dengan cara dia menjadi seorang relawan untuk menyampaikan aspirasi dalam penanganan COVID-19, atau juga melalui beberapa upaya inisiatif dari pemuda di Indonesia. Sekian orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19.